Kita lihat rekomendasi saham pilihan dari Mas Jimmy di Mas Wahyu pemirsa. Berikut ini ada 4 seperti biasa. Yang ditampilkan adalah Unilever. Direkomendasikan dengan support sekitar 4.550, resisten di 4.750, buy on weakness. Kalbe Farma juga ternyata masuk rekomendasi ya, 1.480, resisten di 1.650, buy on weakness. Bank Mandiri 6.800, resisten di 7.300, buy on weakness. BBCA 6.400, resisten 7.800, buy on weakness. Itu dia rekomendasi saham pilihannya kita bahas. Mas Jimmy Kalbe ternyata masuk rekomendasi, kenapa nih? Apakah ya itu yang saya sampaikan tadi ya, hawa-hawanya nih untuk jangka pendek akan balik lagi ke emiten farmasi? Betul, itu yang tadi saya sangat setuju sekali ya dengan yang disampaikan Mbak Prisa, bahwa bagi saya di masa pandemi ini yang masih belum berakhir seperti itu ya, terkait dengan fundamental dari emiten Kalbe sendiri. Kemudian yang kedua juga saya melihat saham-saham yang berbasiskan farmasi sangat sayang kalau misalnya kita abaikan seperti itu. Itulah sebabnya saya merekomendasikan saham Kalbe Farma. Di samping juga saham Kalbe Farma ini kan termasuk salah satu saham defensif ya menurut saya ya, sehingga sangat layak untuk dipertimbangkan. Oke, sangat layak untuk dipertimbangkan. Dalam perdagangan di akhir pekan lalu terlihat bahwa cenderung agak stagnan ya, dan dalam 1 bulan terakhir dilihat pergerakannya stagnan. Kenaikan baru terlihat 3 bulan terakhir 16,48%. Ya karena memang dengan adanya kondisi yang mulai new normal, angka varian yang mulai menurun di global maupun di Indonesia membuat orang kayaknya kembali ke saham-saham lain dibandingkan dengan farmasi. Tapi peluangnya gimana kalau Kalbe ini Pak? Ada target di level berapa? Oke. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi memang di satu sisi kita melihat beberapa waktu terakhir ya, pergerakan harga menunjukkan stagnan, tetapi di sisi lain justru pada waktu contoh seperti di hari Jumat lalu ketika terjadi penurunan market yang relatif signifikan, justru saham Kalbe ini relatif berhasil menurut saya cukup stabil secara pergerakan harga sahamnya. Nah ini kan menjadi satu sentimen yang baik untuk saya. Kemudian untuk Kalbe Farma sendiri saya melihat target harganya pada kisaran 1.650 sampai dengan 1.700 seperti itu. Baik, kenapa lebih ke Kalbe, kenapa bukan KF? Karena kan industri farmasi ini yang milik pemerintah akan dapat insentif. Bukankah itu double keuntungannya ke emiten berbasis farmasi ini? Selain saham-saham farmasi dari BUMN ya, sebetulnya juga cukup bagus. Namun saya juga melihat dari sisi likuiditasnya, Mbak Prisa, jangan lupa seperti itu. Apalagi sebagai investor kita kan juga sangat melihat dari sisi likuiditas pasarnya ya. Baik, jadi Kalbe direkomendasikan karena lebih unggul dari sisi likuiditas ya. Dan fundamentalnya juga. Dan fundamental, baik. Kalbe entry buy 1.500 sampai dengan 1.540 yang sudah dekat karena penutupan kemarin 1.590 pemirsa. Kemudian ada support di 1.480 sampai 1.5 dan resisten terdekat di 1.650 sampai dengan 1.700. Oke, kita tinggalkan emiten farmasi Kalbe. Kita ke Unilever. Anda rekomendasikan beli juga nih. Semenarik apa Unilever dibandingkan dengan emiten-emiten consumer yang lain? Oke, jadi untuk Unilever sendiri, seperti yang tadi terkait dengan selama pandemi ini ya, bagaimana saya melihat perekonomian Indonesia kita sudah mulai pulih. Nah, kalau melihat perekonomian Indonesia kita sudah semakin baik, semakin pulih seperti itu ya, saham-saham konsumer tentu perlu dipertimbangkan Mbak Prisa. Dan seperti yang mungkin kita ingat beberapa waktu yang lalu pada waktu awal-awal terjadi pandemi, saham ini begitu ditinggalkan. Padahal saya melihat Unilever ini sebetulnya sangat menarik sekali, namun karena terkait dengan pandemi COVID ini sehingga mengalami penurunan. Tetapi saya melihat saat-saat kurang lebih sekitar satu bulan terakhir, saham ini sudah mulai menunjukkan jati dirinya terkait dengan pemulihan ekonomi, sehingga saya merekomendasikan saham Unilever ini. Oke, Unilever pemirsa direkomendasikan buy 4.600, resisten 4.650, support 4.550 sampai 4.580, resisten 4.750 sampai dengan 4.800. Begitu ya Mas Jimmy ya?
Betul sekali. Masih ada dua yang belum kita bahas dari rekomendasi Anda adalah Bank Mandiri dan juga BBCA. Bank Mandiri Anda rekomendasikan buy di 69 sampai dengan 7.000. Mengapa Bank Mandiri, mengapa bukan BBRI, BBNI mungkin yang lebih murah? Oke, jadi saya melihat untuk kedua bank ini ya, baik BBCA maupun Bank Mandiri, sebetulnya kita sudah kita ketahui bersama ya bahwa salah satu penggerak utama dari IHSG yaitu adalah sektor finance. Itulah sebabnya dari kacamata saya tidak pernah meninggalkan sektor finance ini seperti itu. Nah, kemudian di saat pandemi ini bagi saya juga perlu melihat dari pergerakannya, Mbak Prisa. Jadi saya melihat BCA Bank Mandiri relatif cukup stabil seperti itu ya, di tengah gempuran market global khususnya di hari Jumat yang lalu. Di samping tentunya tidak lupa juga fundamentalnya yang sangat bagus seperti itu. Oke, kita cross check pembukaan pada pagi hari ini Bank Mandiri masih melemah 0,35%. Ini wajar ya, karena kan indeks juga memang anjlok pada akhir pekan lalu dan biasanya yang menjadi penggerak adalah perbankan ya, Mas Jimmy. Betul sekali. 7.025 turun 1% lebih. Bagaimana analisisnya? Oke. Tunggu dulu. Kalau saya melihat dari sisi pembukaan market pada pagi hari ini ya, nampaknya jauh lebih, boleh saya katakan jauh lebih jinak lah ya dibandingkan di hari Jumat yang lalu seperti itu ya. Jauh Jadi lebih kalem ya. Nampaknya market sudah mulai rasional dan saya harap ini bisa nanti berlanjut sampai sesi 2 seperti itu ya. Nah, kemudian dari sisi kedua saham perbankan ini saya juga melihat saat ini untuk BBCA maupun bahkan BBCA sekarang sudah mulai mengalami kenaikan di 7.300, sedangkan untuk Bank Mandiri masih relatif stabil seperti itu. Masih relatif stabil. Berarti buy on weakness saja ya Pak ya? Kenapa Mbak Prisa? Buy on weakness saja? Betul sekali. Oke. Kemudian dari bank swasta, ya bank yang difavoritkan juga banyak orang, BBCA. Ini Anda rekomendasikan juga untuk buy on weakness? Betul, Mbak Prisa. Semenarik apa BBCA yang pagi hari ini stagnan di 7275? Oke, jadi untuk Bank BCA ini beberapa bulan yang lalu sempat juga ada cerita ya bagaimana dari emiten BCA ini melakukan stock split seperti itu. Nah, ini kan relatif cukup bagus sekali untuk para investor ataupun trader untuk kita bisa melakukan akumulasi seperti itu. Oke, bisa diakumulasi. Saya sampaikan lagi entry-nya bisa di 68 sampai 7.000 ya. Betul. Sabar, kemudian supportnya di 64 sampai 65, resistannya 78 yang terdekat sampai dengan 8.000 ya. Betul. Time frame-nya berapa lama sih Mas Jimmy untuk saham-saham yang Anda rekomendasikan tadi? Oke, untuk time frame-nya sampai dengan menjelang akhir tahun, Mbak Prisa. Sampai dengan? Akhir tahun. Akhir tahun, oke. Itu dia rekomendasinya dan pada